Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita syukuri bahwa di pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki menuju ke masjid, sholat berjamaah bersama-sama dengan para jamaah yang lain. Dan insya Allah dikala kita bersilaturahim di rumah Allah ini, Allah SWT akan memberikan kemudahan di dalam perjalanan hidup kita, diberikan ampunan, diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan, diberikan murah rezeki. Insya Allah apa yang kita cita-citakan di dalam mengantarkan anak-anak kita sukses selalu. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah di kelak kemudian hari kita bersama beliau memohon ampun atas segala kesalahan yang kita perbuat, dan Allah akan mengampuni karena Allah Maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Para bapak dan ibu, kami buka catatan. Diperkirakan tanggal 3 bulan 10 ya, tahun 2019 kami pernah diundang ya, dari takmir diundang oleh Dandim 0733 Kota Semarang, yang pada waktu itu di bawah kepemimpinan Kolonel Taufik Sega. Dan pada saat itu juga dan ramilnya masih Mayor Harton SPD. Beliau menyampaikan bahwa keamanan lingkungan itu sangat penting. Jadi bukan berarti kita ini tidak antusias untuk berbuat agar supaya lingkungan kita ini tidak menjadi lingkungan yang diridhoi Allah. Akan tapi tata cara dipandang dari sudut strategi kemiliteran itu ada 3 ya. Yang pertama adalah agar supaya lingkungan itu kondusif ya. Nah, ini perlu sekali. Yang namanya kondusif itu mesti kalau berbicara masalah lingkungan, lingkup kecil saja, itu harus berbicara masalah rumah tangga. Bagaimana seorang bapak dan seorang ibu itu di dalam mengelola rumah tangga. Ya. Nah, ada beberapa cara untuk membangun karakter anak. Ini yang menjadi masalah anak sampai saat ini. Ya, di kota-kota lain itu tawuran pelajar, yang ada mahasiswa, ada juga antar warga itu juga tawuran. Mungkin hanya sepercik daripada ucapan yang keliru. Oleh sebab itu di dalam tata bahasa ini, di dalam Islam itu ada yang dinamakan mempelajari kitab jurumiyah ya. Jurumiyah atau nahwu sorof itu, karena bahasa yang terindah adalah bahasa Al-Quran, itu adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-kalamu ya, yang dimaksud dengan ucapan pembicaraan baik 2 orang atau lebih, itu syaratnya wal lafzu, harus ada yang dilafatkan, ucapan itu harus jelas. Jadi kadang-kadang kita kan mungkin baru sakit, mungkin gigi kita, mungkin badan kita yang kurang sehat, itu bicara kita itu enggan-enggan. Ya, kalau diajak bicara teman ya, sesama lawan bicara itu kadang-kadang tidak jelas. Ya. Kadang-kadang kita pun mencoba itu menjadi imam pun itu kadang-kadang
Ya sudah tahu, karena setan itu menggoda itu pada saat-saat kita menjelang sholat, dia datang, ikut ngatur, ya, supaya tidak konsentrasi, tidak khusyuk di hadapan Allah. Ini pertama begitu, dari ucapan itu harus hati-hati. Walabdu itu lafadz. Wal murakabu itu harus tersusun rapi. Jadi kalau orang bicara itu harus latihan. Jadi tidak boleh latihan. Makanya kan presenter ya yang di televisi itu juga ada sekolahnya. Kemudian panotocoro di kegiatan silaturahim pernikahan itu juga panotocoro juga ada sekolahnya. Begitu juga untuk menjadi seorang pembicara di mimbar seperti ini itu juga ada sekolahnya. Ya, jadi harus ada pendidikannya. Bagaimana cara menyampaikan sesuatu agar supaya satu kata dan kata lain itu nyambung sehingga yang mendengarkan itu nikmat, tidak bingung. Ya, sebab bisa saja menjadi yang membingungkan. Ya, kucing mati dilangkai Pak Mudin urip. Nah, ini kan satu kalimat yang sebetulnya membingungkan. Ya. Nah, ini salah satu contoh seperti itu. Wal mufidu yaitu berfaedah. Jadi orang berbicara zaman Rasulullah itu kan tidak pernah banyak bicara. Rasulullah itu pendiam. Kalau tidak diminta penjelasan ya tidak menjelaskan. Kalau yang penting perintah Allah, wahyu itu baru disampaikan. Sehingga sampai saat ini yang kita nikmati mampu untuk membaca Al-Quran dan wujud Al-Qurannya ada, itu karena Rasulullah itu ahli administrasi. Ya. Jadi kita itu kantor-kantor itu baik swasta maupun pemerintah itu segala sesuatu administrasinya itu meniru Rasulullah. Dulu nggak ada stempel, tapi Rasulullah mengawali stempel dengan cincinnya itu dengan nama Muhammad gitu. Mengirim di satu pimpinan negara di Romawi kan, itu ada stempelnya di tab gitu ya. Itu sudah diawali. Kemudian Rasulullah begitu mendapatkan wahyu disampaikan juga kepada para sahabatnya. Dia mempunyai sahabat-sahabat yang terpilih, bukan hanya 4 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi lain-lainnya yang cerdas ya suruh ikut serta menghafalkan. Yang sudah bisa menulis suruh menulis. Makanya waktu mengumpulkan Al-Quran di zaman sahabat Rasulullah SAW gagal pada waktu Abu Bakar. Sayyidina Umar gagal, tapi Sayyidina Utsman berhasil. Maka dikatakan mushaf yang sekarang kita baca adalah mushaf Utsmani. Itu untuk mengenang daripada nama Muhammad SAW. Jadi Komandan Kodim mengatakan kondusif itu harusnya lingkungan itu. Karena kalau tidak itu berat. Maka saya sampaikan tadi diawali dari keluarga dulu. Ada beberapa trik ya di dalam psikologi pendidikan anak ini. Saya tidak semuanya ini, saya ambil bagiannya aja. Bila anak sering dikritik, jadi bapak ibu sering kritik anak ini, maka anak itu sedang belajar mengumpat. Dampaknya seperti itu. Somben anggar wis remaja kok sok mengumpat orang tua, itu karena kesalahan kita. Karena sering dikritik. Anak jangan dikritik. Yang kedua, jika anak sering diperlakukan kasar, maka sang anak sedang belajar berkelahi. Jadi kalau sekarang ini ada mahasiswa itu tawuran, pelajar tawuran, antar warga tawuran, itu sebetulnya salah daripada orang tua masing-masing. Karena mendidik anak itu bagaikan kita itu menulis di atas air, tidak ada buktinya. Ya, yang mencatat itu hanya hati kita itu. Ya. Makanya kan orang tua sekarang ini kan yang sudah mempunyai anak kemudian dinikahkan dalam keluarga, kemudian orang tuanya punya cucu. Ya. Seperti saya ini sudah tidak mampu lagi mendengarkan anak menangis. Ya, enggak bisa. Ada menangis itu rasanya seperti diri-diri. Karena dulu nggak begitu. Coba para bapak yang sudah punya cucu.
cucunya dimarahi ayahnya sendiri, ya, atau ibunya sendiri, itu yang rasanya teriris-iris itu hatinya Mbah Kakung dan Mbah Putrinya. Ya, teman saya itu gitu, mandi itu kalau tidak dimandikan oleh yang kakungnya itu tidak mau. Saya pas berkunjung di situ, tahu persis mau berangkat sekolah pagi-pagi, mau ke Bogor. Sampai mbahnya tuh wadul sama saya, coba. Bapaknya tetap tidak boleh. Mbah, tinggal mohon mbah, biar mandi sendiri. Waduh lagi. Nah, ini ceritanya seperti itu. Ya. Nah, ini contoh saja ini ya. Masih banyak sekali. Yang ketiga, anak sering diejek. Apa rapatmu elek. Loh, anak itu kan kepandaiannya sendiri-sendiri. Matematikanya elek ya sudah biarlah. Tapi kalau dia melukisnya itu bagus, menyanyinya bagus, siapa tahu dia sekarang penyanyi ya, dan pelukis apa itu pun sekarang sedang ngetren. Sugi dadaan. Maka dia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemalu. Ya, ini anak diperlakukan kasar, bentak-bentak. Ya. Harusnya anak itu dipuji, walaupun pada satu saat kita harus memberikan satu pemberitahuan pengajaran yang sifatnya agak kasar. Coba dihitung ya, saya seorang pendidik misalnya, saya tidak pernah marah. Karena apa? Kasihan dengan anak-anak dan murid itu kasihan. Di rumah itu ada siapa? Ada ibu, bapaknya, mbak kakungnya, belum adiknya ibu. Itu kabeh jumlahnya 5 saja di rumah. Asal anak bertingkah yang kurang benar, marah. 5. Di sekolah, kalau 8 jam berarti 8 guru. Mana PR-mu? Belum dikerjakan, Mak. Malas kamu ya. Itu. Nek 8 guru marah semua. Itu sudah ditambah 5 sudah berapa? Dengan temannya bergaul juga begitu. Ya, ditendangi, ditekak, dikeplai sirai karena cilik dewi. Itu sudah berapa? Jadi anak itu jangan dijadikan sentral kemarahan. Ini harus sadar. Akibatnya seperti tadi, menjadi anak pemalu. Makanya saya berulang kali mengatakan, kalau saya sudah menjelaskan di papan tulis pada murid, ya mesti ada satu jeda. Siapa yang belum jelas? Siapa yang bertanya? Tidak ada yang tanya. Malu dia, karena dia punya pertimbangan yang sebenarnya lucu. Mah, aku nak takon nak darani bodoh, padahal tidak. Orang yang bertanya itu karena paham, ya kurang sitik pahamnya. Dia tanya. Itu di Masjid Salim sendiri begitu. Siapa yang bertanya, oh saya nak buka kotak makan saja. Jadi jangan terbalik-balik bahwa anak-anak ataupun orang yang bertanya itu bodoh. Tidak, dia justru paham. Kan kebalik itu. Ya biar saja, tinggal jawaban kita bagaimana. Yang keempat, anak sering dimarahi, maka anak dipersiapkan untuk menjadi pembohong. Jadi dimarahi. Ya, ini psikologi loh, ini pendidikan ini. Ya, ini salah satu contoh begitu. Sampai di sini 5 saja, yang lainnya tidak usah. Bapak Komandan Kodim mengatakan yang kedua adalah koordinatif. Ya, koordinatif antara warga lingkungan itu yang santun. Ya. Man ahabba akhi ahabba li nafsi. Hargai orang lain seperti hanya engkau menghargai dirimu sendiri. Yang santun, yang baik. Tidak usah kenceng-kenceng, ototnya nganti metu kabeh. Nek rapat itu. Yang santun kan enak tuh. Ya, dengan bahasa-bahasa yang indah. Seperti orang Jawa dulu kan begitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah edukatif. Di lingkungan itu harus ada pendidikan. Macam-macam di sini. Ada PAUD sekarang ya. Ada TK kecil, kita besar, AB, dan SD, dan lain sebagainya. Nah kita kadang-kadang tidak ngerti, anak TK dengan anak yang kelas 3 itu sama. Jadi cara memarahi, cara kita memberikan penjelasan itu sama. Tidak percaya, kalau bapak memiliki cucu kelas 3 SD sama anak TK, suruh gambar kapal, kan podo.
gambar motor podo ya kan, gambar matahari podo bundri barang, belum apa-apa. Jadi dia itu belum sampai pada tingkat kreativitasnya itu terpasang ya. Ini adalah di dalam agama pun demikian, ada tahapan-tahapan kapan anak harus dicambuk untuk sholat ya. Nah, ini satu hal yang perlu dipahami agar supaya kita sukses di dalam mengatur rumah tangga, mengatur lingkungan, mengatur bertetangga, kemudian mengatur di dalam satu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kita itu harus legowo. Legowo itu legoning nyawa. Jadi nyawa kuwi nek lega atine, Allah memberikan imbalan, yaitu al ilmu nurun. Orang yang legowo itu orang pintar mesti. Nah, kepandian itu ilmu Allah itu adalah sebagai cahaya. Jadi orang itu kalau wajahnya itu pating celoreng tidak karuan itu mesti sering nesu. Ya, jadi kalau Allah memberikan cahaya karena dia itu bisa mengatur perjalanan darah kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini, ya perjalanan darah itu tidak ada senggolan apa-apa, tidak ada cacat, Allah memberikan cahaya. Karena kasih sayang tadi. Nah, yang kita cari apa sekarang? Hidup kita itu hanya kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah kasih sayang, apapun yang kita minta diberi. Coba aja. Tapi kalau kita ini di dalam rumah, makanya kalau kita sudah punya anak yang berkeluarga, ojo sok gampang nesu, wo cayu, karo bojomu kudu sing mati. Nek duwe anak lanang, kowe nek duwe anak lanang, anak kita ya diberitahukan, nek karo bojomu sing sayang, apa kesukaannya diberikan, dititeni, ojo malah cerita, Mas, dahar Mas, malam-malam wis aku mbek koncoku, aku ditraktir koncoku ngegulin kono. Nah, ini namanya malah ngece itu. Nah, ini istri, aduh ya Allah, wis tak masake ngoyo-ngoyo, kesel-kesel, tak rewangi tak tunggoni aku urung mam ngenteni bojoku, jebul bojoku jawabane enak. Dan enak saja, dia cerita begitu enak. Ya, ini pantangan itu bagi kita semuanya, kepada anak-anak kita diberitahukan supaya apa yang diharapkan oleh dan tim tadi kondusif, koordinatif dan edukatif. Begitu.